Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Wong Alas Kendeng, kita jumpa lagi sahabat semua. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah desa hutan, tepatnya di Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Di dalam perjalanan ini kita sengaja melakukannya dalam siang hari. Memang terasa panas sahabat semua, namun demikian kita bisa melihat panorama dan keindahan dalam perjalanan sampai ke Desa Karangasem. Ini kita sudah masuk Desa Karangasem, sahabat Wong Alas Kendeng. Tampaknya memang kanan dan kiri ini banyak pengusaha kerajinan genteng. Kalau kali ini kita tidak meliput bagaimana cara memproduksi genteng, kita fokus terhadap kunjungan atau apa yang akan kita liput, yaitu berupa potensi yang berada di kawasan hutan yang dimiliki oleh Desa Karangasem, berupa mata air atau sendang ngesong, dan di situ terdapat gua, sahabat Wong Alas Kendeng. Dan di dalam perjalanan kali ini tadi kita sampaikan bahwa banyak para pengusaha genteng ini melakukan aktivitasnya membuat genteng. Tanah liat yang berada di Desa Karangasem ini cukup potensial untuk dibuat genteng, sahabat semua. Kalau kita lihat di dalam perjalanan ini, jalannya sudah bagus, sahabat semua. Dari kota kecamatan Wirosari sampai ke Desa Karangasem, dan perlu kita sampaikan sahabat semua, dari kota Purwodadi sampai Desa Karangasem ini jaraknya 20 km dan kita bisa menempuh dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Kita sudah sampai ke jalan yang menuju ke rumah ketua kelompok tani hutan, sahabat semua. Kita memang sebelum kita ke lokasi ini, kita nanti akan dipandu oleh Ketua LMDH, Pak Dwi Raharto, dan beliau di samping Ketua LMDH atau Ketua Kelompok Tani Hutan, ini adalah sehariannya sebagai perangkat desa. Dari jalan raya menuju ke rumah Pak Dwi Raharto, ini kurang, kalau kita lihat sahabat semua, ini rumah beliau, permanen cukup bagus. Ini nampaknya baru, sahabat semua. Dan beliau mudah-mudahan di rumah. Kita nanti minta bantuan untuk mengantar, terus kemudian memandu dan bisa menjelaskan bagaimana tentang sendang ngesong atau mata air ngesong ini. Dan kita dari jalan raya menuju sendang ngesong ini harus menempuh dengan berjalan kaki maupun pakai sepeda motor. Tapi kalau kita menggunakan mobil nampaknya belum bisa, sahabat semua, karena jalan dari jalan raya menuju lokasi ini belum ditata baik oleh masyarakat maupun dari pihak yang mengelola sendang ngesong ini. Kalau kita lihat kanan dan kiri ini banyak ditanami jagung. Memang di Desa Karangasem merupakan salah satu desa yang cukup handal juga, cukup besar juga produksi jagung yang dihasilkan dari lahan atau kawasan hutan. Dan kita sangat harus berhati-hati, sahabat semua, untuk melalui jalan ini. Kebetulan suri jalan ini nampaknya ini baru saja turun hujan, sehingga harus berhati-hati sahabat semua. Jalannya agak licin, ada papan nama di sini yang didirikan oleh pihak perumbur tani yang menunjukkan lokasi sendang ngesong maupun gua ngesong ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengunjungi mata air ngesong dan gua ngesong. Bagus sekali panoramanya, namun demikian
kita belum bisa memperlihatkan sarana jalan yang bagus untuk menuju Sendang Ngesong maupun menuju gua yang insya Allah nanti sebentar lagi akan ditata rapi oleh masyarakat, kemudian lembaga atau pemerintah desa, supaya bisa menarik perhatian para pengunjung. Kita saksikan bersama sahabat semua. Kita sudah sampai di Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Kali ini kita sesuai dengan yang kita sampaikan, kita akan meliput potensi yang ada di Desa Karangasem. Kita menemui ketua kelompok di Desa Karangasem, Pak Raharto namanya. Sugeng sonten Pak Raharto. Sugeng sonten Alhamdulillah. Pak. Niki termasuk pangkuan panjenengan nggih. Nah, kita sudah sampai di lokasi wisata yang akan dikembangkan. Nah, jenengan ceritake niki sumber mata air napa Pak Raharto nih? Terima kasih Pak Hadi Purnomo sudah mau berkunjung di daerah kami, yang mana di daerah kami ada suatu potensi, yaitu mata air atau sumber mata air yang ada di kawasan hutan di sebelah utara Desa Karangasem, di pangkuan hutan RPH Teges tepatnya, yaitu di petak 115. Niki sendang napa namanya Pak Raharto? Sendang ini warga menyebut nama tuh sumber mata air Ngesong gitu. Sumber mata air Ngesong ya. Niki pada saat musim kemarau mboten nganu nggih. Pernah napa habis airnya. Debitnya tetap ngaten niki nggih. Oh nggih. Selama saya mengelola di sini, ada di daerah sini, itu belum pernah ada kekeringan atau kekurangan debit air. Nah, ini yang ada di sebelah kami itu mata air yang nantinya terus ditembus ke gua, nanti bisa kita lihat bersama. Di situ nantinya yang akan tahu persis gua-gua dan pemanfaatan air untuk masyarakat. Nah, berarti airnya ini nanti di muaranya itu dimanfaatkan para masyarakat, sama petani, untuk pengairan Tegal atau sawahnya, Terus kemudian kita ini kok seperti sungai di bawah tanah, Terus setiap nopo niku pernah ada pengunjung ke sini napa mboten Pak Raharto niki sampai saat ini? Kalau pengunjung itu kan rata-rata anak sekolah atau warga yang sudah merantau lama, meninggalkan kampungnya, bisa pulang terusan menikmati keadaan alamnya. Nah, hari-hari libur itu nggak pasti orangnya, tapi setiap 1 tahun itu ada kegiatan ritualan di sini, Pak Haji. Ya, 1 tahun sekali. 1 tahun 2 kali ritualan, Jadi untuk Suro itu Kemis Kliwon itu diadakan tasakuran di sini, terus sama bulan Saban, Saban niku Suro sama Saban. Suro sama Saban. Ini berarti satu masyarakat berkumpul di sini sambil membawa ya istilahnya untuk makanan untuk rasa syukurnya kita bisa menikmati air yang melimpah dan supaya Tuhan bisa mempertahankan alamnya, bisa dimanfaatkan oleh warga Karangasem dan sekitarnya. Terus niki sementara ini apabila ada pengunjung berarti belum di istilahnya tarik semacam retribusi dereng belum, Pak. Masih bebas sahabat semua
Jadi kalau mau berkunjung menikmati alam di Karangasem, niki di apa sumber mata air Ngesong ini masih dibebaskan, Nggih. semasa tidak merusak lingkungan atau alamnya nggih. Ya, ini kelihatannya mungkin ada pihak lain yang ingin investasi teng mriki, diperbolehkan nggih Pak Rarto nggih. Misalnya ada nggih. seseorang mau investasi. Nggih, selagi tata aturannya jelas, Nggih. nanti pihak desa sama LMDH, pihak perhutani maupun pihak tiga yang mengelola, monggo silahkan. Nanti bisa berbagi, bisa ditata bagaimana baiknya. Nggih. Ada semacam sugesti apa enggak Pak? Ini misalkan kalau cuci muka, terus kemudian minum, terus menjadi awet muda, lah pripun jenengan critake niku? Itu ada Pak Hadi, itu selagi kita mengadakan ritualan di sini, waktu kita syukuran di sini, itu warga mengambil air, ditaruh di botol air mineral atau di kendi, dan sebagian warga ada yang mandi, ada yang cuci muka. Nah, istilahnya dengan sebutan supaya awet muda. Nah, air yang dibawa pulang itu biasanya itu dicampur dengan air yang ada di rumah sedikit gitu. Nah, lebih uniknya Pak Hadi, biarpun kemarau panjang, kalau kita sudah tasyakuran di sini, kita pulang, jadi tidak sampai di rumah hujan sudah turun. Gitu. Berkah berarti ya, berkahnya itu. Berkah, itu bisa dipastikan, tapi kenyataan seperti itu. Jadi sahabat semua, silahkan berkunjung di mata air Ngesong, nanti bisa cuci muka dan mengambil air di sini supaya mendapat berkah, jadi kepercayaannya seperti itu. Terus kemudian kalau yang muda tetap awet muda, terus kalau yang sudah tua ini umur panjang, kelihatannya ngenten nggih. Ya, jadi terus lajeng niki jangkauan dari jalan raya sampai menuju ke lokasi mriki kita jaraknya pinten Pak Rarto? Itu ya kalau semuanya dari jalan raya, dari masuk jalur dekat antara 300 sampai 400 meter mudah dari dijangkau. Jalan raya jurusan Wirosari Tegalrejo itu ada rumah dinas perhutani yang ada di Karangasem, yang paling ujung itu rumah dinas RPH Teges, itu masuk ke timur, itu tidak sampai 400 meter sudah sampai lokasi. Nah, kita mendengar cerita bahwa di sini itu ada tumbuhan yang beracun. Nah, niku pripun, apa betul niku Pak Rarto? Betul Pak Hadi. Memang di sini itu ada tanaman unik lah gampangnya. Tanaman itu ya sepintas tidak membahayakan, tapi kalau kena kulit itu sembuhnya itu bisa 10 hari sampai 15 hari. Bahkan kalau tidak kondisi tubuh tidak fit, itu bisa jatuh sakit. Kalau orang-orang dulu kalau kena daunnya, istilahnya namanya daun kemadoh, itu kena kulit, katak hidup ditempelkan saja itu meninggal, mati ke kataknya. Dengan serapan istilahnya racun yang ada pada tubuh manusia tadi yang dikenakan daun kemadoh itu bisa mati kataknya. Nah itu. Nah maka untuk teman-teman semuanya, bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti atau melihat acara ini, kalau mau berkunjung di sumber mata air Ngesong di Desa Karangasem, mohon berhati-hati untuk jangan menyentuh daun beracun atau pohon beracun yang mana yang kita bisa lihat. Monggo niki. Nah, ini daunnya seperti ini, seperti mangga, kayak kados daun mangga, ya itu bahaya sekali untuk bagi warga yang
kurang tahu di sekitar kita tuh ada apa lah. Monggo kalau nantinya teman-teman saudara-saudara mau berkunjung, kita harus waspada nggih dengan daun kemadoh nggih. Nggih, namanya Nah, daun kemadoh nggih. Nggih, daun kemadoh. Nggih, daun kemadoh. Sahabat semua sudah ditunjukkan ciri daunnya, terus kemudian namanya daun kemadoh yang banyak tumbuh di lokasi ngesong ya. Nggih. Ini kita harus waspada, berhati-hati. Terus ini nampaknya tanaman ini banyak yang sudah musnahkan nggih, Nggih. supaya tidak terkena oleh para pengunjung ngaten nggih. Nggih. Demikian sahabat semua, kita sudah meliput sumber mata air di Ngesong. Lanjutkan kembali, kita meliput dari lanjutan yang sudah mata air Ngesong. Ini adalah salah satu gua nggih, Pak Rarto nggih. Nggih. Gua namanya pun gua apa Pak Rarto? Kalau sementara ini warga nyebutnya juga Gua Ngesong gitu. Gua Pak. Ngesong nggih. Nggih. Niki mata airnya mau terusan saking mata air Ngesong dari nggih. mata air yang ada di atas Aliran tadi, airnya nggih, nggih. dalam tadi, terus keluarnya ini. Nggih. Nah, sebagian ini dimanfaatkan untuk warga Nggih. karena di dusun sebelah itu, tepatnya di dusun Tambak, itu sumur tidak bisa ada sumbernya. Nggih. Kita menggali tidak ada sumbernya, maka mulai sebelum tahun 2000 Pak, waktu saya di dusun Tambak itu merencanakan ini Pak, pipa ini bisa masuk ke kampung, dan dimanfaatkan sebagai tadinya untuk air bersih, untuk cuci, untuk mandi gitu. Niki gua ini kira-kira pernah ada orang masuk apa enggak Pak Rarto niki ke dalamnya ini? Isinya apa? Dan cerita gitu. Untuk kedalamannya yang belok ke kiri dari kita lihat Pak Hadi, itu kita tembus tadi mata air, mata air. Ya, mata air. Yang ke kanan itu ada kedalaman sekitar 12 meter. Di situ membentuk kayak saluran, dan akhirnya ngumpul ke salah satu titik mata air yang diambil warga ini. Jadi kalau warga mau membetulkan air yang pipanya sudah masuk, itu bisa kesempatan untuk 3 atau 4 orang saja. Kedalamannya 12 meter. Dari kita masuk sampai 12 meter. 12 meter untuk induknya pasang pipa yang dimanfaatkan warga nih. Ini sahabat semua, airnya luar biasa. Mengalirnya ini kelihatannya debitnya cukup besar nggih, Pak Rarto nggih. Kalau untuk kebutuhan masyarakat khususnya Desa Karangasem, saya kira cukup nih Pak nggih. Cukup Pak Hadi. Sementara ini petani bisa manfaatkan air ini, dan ke bawah itu sampai Tambak Selo Pak Hadi. Tambak Selo. Tambak Selo. Bisa Tambak Selo juga airnya juga dari sini. Lah, aliran sungai, aliran air niki yang dari mata air Ngesong niki di bawah menjadi semacam sungai kecil nggih Pak Rarto nggih. Iya, ini kan ada saluran, terus ada semacam bendungan kecil dibagi, jadi ada yang arahnya yang lebih jauh, ada yang sekitarnya, terus akhirnya masuk ke sungai. Dan di bawah sungai juga ada macam bendungan lagi, dibagi lagi, itu bisa dimanfaatkan oleh petani. Lah kebetulan dari pihak Desa Karangasem itu ada BBI Pak Hadi. Jadi BBI itu Balai Benih Ikan, yang mana ikan-ikan yang dihasilkan dari Karangasem itu untuk mensuplai bibit-bibit itu ke Kedungombo dan yang lain-lain. Jadi pembibitan ya, khusus untuk Karangasem, pembibitan yang nanti dikembangkan di Kedungombo.
Karena airnya cocok untuk pembibitan apa gimana Pak Rarto? Nah itu kalau itu kurang tahu persis Pak Hadi, itu teknisnya orang perikanan. Perikanan. Gitu. Terus ini kan tadi mau dikembangkan Pak Rarto, wisata Ngesong. Ini sudah kelihatannya sudah ada tangga permanen yang menuju ke Gua Ngesong ya. Ini yang panjenengan harapan kira-kira apalagi Pak Rarto, misalkan ada seseorang atau organisasi lembaga yang lain ingin bekerja sama jenengan. Matur nuwun Pak Hadi, saya pribadi yang ada di sini mungkin dari teman-teman yang mungkin punya simpatik atau merasa memiliki rumangsa andarbeni, ini Ngesong, ini milik kita, monggo kita bareng-bareng kita tata, kita bikin supaya indah, bisa dinikmati. Jadi tidak slogan ini punya saya, tapi harus kita membangun, menata dan melestarikan lingkungannya gitu Pak Hadi. Kemudian kalau misalkan ada sekolah, kemudian para pemuda-pemudi, pelajar dan lain sebagainya, kelihatannya tadi di atas kan ada hutan hutan yang sangat rimbun. Apabila ada seseorang atau lembaga atau organisasi yang ingin camping, kira-kira diperbolehkan apa enggak Pak Rarton? Untuk menikmati alam di sini. Bisa saja Pak Hadi, yang penting kita selalu kerjasama, koordinasi Seandainya teman-teman atau saudara-saudara kita mau menikmati alam di sini, mau berkemah, monggo saged ketemu saya pribadi koordinasi bagaimana kita mau istilah menikmati alam, kita mau mendirikan tenda, misalkan adik-adik pramuka, monggo. Kemarin juga sudah saya sampaikan kalau seandainya ada adik-adik mau berkemah, monggo saja jadi sahabat semua, ini perbincangan saya dengan Pak Rarto. Kemudian Pak Rarto ini di samping perangkat desa beliau juga menjadi ketua LMDH. LMDH ini namanya pun jenengan apa Pak Rarto? LMDH Wanatirta Pak Hadi. Wanatirta. Jadi wisata yang akan dikembangkan di sini baik mata air Ngesong maupun gua ini salah satu objek yang masuk wilayah binaan LMDH Wanatirta. Kira-kira demikian sahabat semua liputan kita, lanjutan dari sumber air mata air Ngesong tadi diteruskan di Gua Ngesong. Kira-kira demikian bentuk dan keindahan alam di Gua Ngesong ini. Mudah-mudahan ada pengunjung yang bersedia atau berminat untuk mengunjungi wisata yang akan dikembangkan ini Ngesong. Ini silahkan Pak Rarto kita lanjutkan kembali. Atau semacam jamur yang unik yang tumbuh di sekitar Gua Ngesong. Pak Rarto ini kelihatannya belum ada namanya apa bagaimana ini. Ini tumbuh yang sangat unik, nanti biar dijelaskan sendiri oleh Pak Rarto. Ini kira-kira jamur yang bagaimana dan uniknya apa ini Pak Rarto? Ini kemarin Pak Hadi waktu kita bersih-bersih sama teman-teman perhutani, kebetulan saya melihat-lihat kok ada bekas pohon yang tumbang, itu ada semacam jamur, ini jamur kayu besar, kok berkeluar asap. Nah, saya kira juga ada, mungkin ada api atau apa, ternyata enggak. Nah, saya amati terus, kok ternyata keluar asap. Nah, kemarin sempat di Facebook saya juga saya sampaikan bahwa sekitar mata air sumber Ngesong itu ada jamur yang berasap. Begitu Pak Hadi, untuk namanya yang jelas, kalau orang kampung menamakan ini jamur kayu Pak Hadi. Jamur kayu. Tapi uniknya punya asap. Nah, asapnya ternyata juga tidak bermasalah, tidak beracun atau tidak
merugikan bagi orang yang melihat gitu Pak Hadi. Nggih. Nggih, bentuknya ininya, seperti apa ya ini ya? Bentuknya seperti lempeng tipis gitu ya? Ya, nggih lempeng. Nggih. Jadi ini tumbuh, ini setiap saat apa setiap kali musim Pak Rarto ini, sepengetahuan jenengan? Nek sepengetahuan saya begini Pak Hadi, ini kan pohon ini kan juga pohon istilahnya pohon yang sudah mungkin ratusan atau puluhan tahun lah ini yang tumbang ini. Kemarin sudah ada pelapukan tumbang. Nah, ternyata tumbuhnya jamur itu di pangkal pohon yang tumbang. Nah, ini yang di bawah ini juga ada tumbuhan jamur yang masih remaja, masih kecil-kecil, itu juga ada itu. Tuh, tapi belum keluar asap. Yang sudah melebar itu baru ada asapnya. Kalau selebar ini, sepengetahuan ini Pak Rarto kira-kira sudah umur berapa ya ini jamur ini? Kalau ini lama sudah Pak Hadi, lebih dari 6 bulan ini. 6 bulan gitu. Untuk pemekarannya itu. Sahabat semua, ini mungkin tidak atau kurang terlihat jelas di video kita. Ini kalau kita lihat langsung ini berasap. Berasap tapi tidak beracun. Nah, nanti bisa melihat sendiri secara langsung sahabat semua kalau pengen melihat ini di sekitar gua Ngesong. Nah, kurang lebihnya seperti itu sahabat semua, kita lanjutkan kembali.